jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka mim itu adalah wasilah mahabbah. Awalnya itu kan ini, ma'rifah. Yang dalam bahasa Ustaz dalam sehari-hari itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka mahar utamanya itu untuk mahabbah itu apa? Ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi qala anhu rabbuna tabaraka wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pemirsa Ngopi, di episode-episode sebelumnya kita telah dihantarkan oleh guru kita Abu Al-Domi tentang at-turuq al-musilah ilallah, cara-cara atau jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada Allah, atau bisa juga disebut dengan ahwal wal maqamat ya. Dan terakhir kemarin sampai kita pada jalan yang ke-12 itu syukur. Ya, totalnya semua ada 12. Yang pokoknya, yang asasnya. Sementara jalan menuju Allah itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita itu ada anfasil khalaik ya, sebenarnya sebanyak nafasnya makhluk gitu. Nah, menjadi pertanyaan juga bagi kita ya, ketika seseorang salik menempuh jalan menuju Allah, tentu ada, kalau bahasa sekarang, benefit ya yang dia dapatkan. Misalkan kita mahasiswa ikut seminar, tentu ya, di pamflet itu biasanya ditampilkan benefit dari seminar. Nah, seorang salik yang menempuh jalan menuju Allah yang dibimbing oleh gurunya juga mendapatkan benefit, atau bisa dibilang istilah kitab ini adalah samarat ya, buah-buah dari apa yang dia lakukan, buah-buah dari perjalanannya. Nah, langsung saja kita meminta kepada guru kita untuk menjelaskan bagaimana samaratut tasawuf itu, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar wa huwal ahad bidzatihi al-ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, muqaddimah mahabbahnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dawami Zikri. Tadi dia sudah sebutkan juga, antarkan bahwa rangkaian perbincangan kita tentang tasawuf atau ngobrol kita tentang tasawuf, kemarin kita sudah selesai membicarakan turuqul wusul. Benar, ketika kita membicarakan turuqul wusul, cara usul kepada Allah itu sebetulnya tidak terbatas pada angka yang 12 dalam versinya Syekh Abdul Qadir Isa. Nah, tapi satu hal, apa yang sudah kita bahas itu, ini adalah metodologi atau capaian dari Syekh Abdul Qadir Isa. Versi beliau, thariqul wusul itu tahapannya begitu. Nah, di sisi lain para ulama mengatakan bahwa namanya saja jalan, turuqul wusul itu banyak cara. Banyak cara. Banyaknya sebanyak apa? Ya, sebanyak setiap nafas itu adalah cara jalan menuju Allah itu. Artinya apa? Kita tidak boleh mengklaim jalan kita loh, jalan kita loh yang paling benar menuju Allah itu. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya kan turuq itu jalan, atau bahasa kitanya adalah thariqah. Dan itu sudah kita bincangkan. Bagi sebahagian sufi, urutannya tidak seperti yang diurutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Urutannya bermacam-macam. Nah, sekarang kita masuk dalam ranah
yang tadi disebut samarat at-tasawuf, atau kita kalau kita bicarakan samarat tasawuf itu banyak sekali. Maka baiknya kita kasih min samarat at-tasawuf. Supaya apa? Supaya jika tidak tersebut yang lain, kita sudah sebutkan kata mim di depan. Karena min itu tab'id. Nah, selama ini ada hal yang menarik. Ada juga orang mengatakan, oh makomnya sudah sampai di mahabbah. Iya. Ada kan orang mengatakan begitu. Nah, versinya Syekh Abdul Qadir Isa, mahabbah itu tidak dimasukkannya dalam tatanan turukul usul, cara usul. Tapi dia menyebutnya ending dari makomat itu mahabbah. Nah, sebelum kita masuk ke situ, samarat atau tasawuf versinya Syekh Abdul Qadir Isa itu dia bagi ada kira-kira 4 ya. Ini kalau kita tuliskan di sini, yang pertama itu ada disebut dengan al-hubbul ilahi. Yang kedua itu adalah al-kashfu. Lalu al-ilham. Lalu yang keempat karamat. Di sini ditegaskan karamatul aulia. Nah, ini buah dari tasawuf. Salah satu poinnya adalah hubbul ilahi. Nah, kita mulai dari sini membincangkan al-hub al-ilahi. Itu dia. Pertama itu sebelum kita masuk kepada al-kashfu, kasyaf itu ya. Ilham ini nanti masuk ranahnya laduni. Lalu ada karomat ya. Sebetulnya sebelum kita masuk pembahasan lebih rigid, sebetulnya kasyaf, ilham, karomat itu bagi para pecinta itu tidak perlu. Karena tidak ada gunanya kita bicara karomat, bicara kasyaf, bicara apalagi ilham kalau Allah tidak cinta. Nah, jadi endingnya semuanya adalah ini al-kashfu, al-ilham, wal-karamat, itu semuanya adalah pelengkap dari al-hub al-ilahi. Nah, sekarang kita bicara al-hub al-ilahi misalnya. Hub itu cinta atau cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah. Sebelum kita membincangkan ini lebih lanjut, sufi yang terkenal dengan sebutan mahabbahnya siapa? Rabi'atul Adawiyah. Nah, disebut dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau sufi perempuan yang kalau dalam bahasa akademik itu beliau pencetus maqam mahabbah. Itu bahasa orang-orang di tasawuf falsafi karena dia masukkan di dalam tasawuf falsafi. Nah, kita nggak mau begitu. Nah, kita lihat mahabbah atau al-hubbu ilahi ini kan tujuannya adalah, maksudnya adalah cinta kepada Allah. Kalau kita bicara cinta, ya, cinta itu kapan kalam cinta itu muncul? Kapan dikalamkan cinta? Oh, belum paham. Ketika sudah kenal, ya. Ternyata Ustaz Dawami belum paham bab ini. Ya. Semua yang tadi kita sebut yang 12 etape itu kan mengarahkan kemana? Itu mengarahkan kepada taqarrub, dekat, mendekatkan diri. Yang kita kunci dengan bahasanya itu adalah rujuk, kembali. Ya, kembali. Kalau kembalinya kembali apa? Kembali bertemu, kembali memandang, kembali bertemu, kembali dekat, kembali semuanya. Rasa yang hilang muncul, gitu ya kalau kita melihat kategori itu. Kembali kemana, Bu? Nah, rujuknya itu kan rujuk ilallah. Kan dulunya kalau kita gunakan istilah min aina ila aina kan, semuanya kembali ke sini, kembali kepada Allah. Lalu dari semua tatanan yang kita sebut dengan thoriqul usul, ternyata penerimaan itu
diterima dengan mahabbah. Kita bicara usul sebentar ya. Kan judulnya usul ya. Siapa yang pertama usul kepada Allah? Sayyidina Muhammad. Yang usul pertama itu adalah An-Nabi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang pertama usul, gelarnya siapa? Habibullah. Maka itulah dia digelari dengan Habibullah. Bagaimana dengan para nabi yang lain? Dia usul juga? Usul. Tapi usul haqqan. Hakikian, jasa dan waruhan, Sayyidina Muhammad. Habibullah. Ternyata orang yang sampai kepada Allah itu, yang benar dia sampai, maka dia disebut dengan kekasih. Habib. Yang di bawahnya, di bawah Habibullah, Muhammad Habibullah itu, di bawahnya baru itu kalamnya kepada para aulia. Dan itu juga kekasih Allah juga. Tapi berbeda loh dengan ini. Habibullah. Kalau ini jelas Habibullah. Benar Habibnya ini. Nah, dia yang pertama kali usul. Itulah dia sebut dengan Habib. Nah, kalau Habib, kekasih, apa saja, no problem bagi dia. Jadi dia nggak bicara lagi apa dia? Nggak bicara lagi maqamat, nggak bicara lagi ad-darajat. Dia nggak bicara ini lagi. Apa pentingnya bagi seorang kekasih dia bicara maqamat, dia bicara derajat? Jika masih mengalamkan tingkatan-tingkatan, maqamat, lantas cintamu gimana? Keterujian cinta itu bagaimana? Maka inilah kalam yang menarik dari Syekh Abdul Qadir Isa itu. Al-mahabbah lillah itu atau al-hubbu ilahi itu adalah ending dari semua maqamat, ending dari semua derajat. Makanya wajar kita dengar kalamnya Rabi'atul Adawiyah apa? Jika aku menyembahmu karena ingin surga, lemparkan aku darinya. Bakarlah surga itu. Ya. Lalu jika aku ingin menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Itu satu paham, satu ungkapan, satu had beliau. Ketika dia fana. Lalu ada kalam lagi. Ya Rob, jika ada bagianku di dunia, kasih ke orang kafir. Jika ada bagianku di akhirat, kasih kepada orang mukmin. Apa yang sedang dia lakukan di situ? Bahwa dia tidak tergantung lagi dengan derajat, dia tidak tergantung lagi dengan maqamat. Berarti dia tidak pengen akhirat, Bu ya? Oh, tidak. Nah, beliau pengen apa itu, Bu? Dia pengen Allah. Kan kalau kita kembali ke dalam kajiannya Syekh Qadir itu, kan ada jannatul darajat dan ada jannatul hurriyah. No. Yang diinginkannya itu masuk pada ranah jannatul hurriyah. Kan yang bisa bebas itu siapa? Siapa yang bisa bebas? Yang bisa bebas itu adalah kekasih. Dia bisa bebas ngapain aja. Nah, makanya ini kalau kita membincangkan konteks ini, al-hubbi ilahi atau mahabbah itu adalah samarah min samarati tasawuf, adalah buah di antara buah tasawuf. Iya, benar. Ini kita urutkan dari atas ini. Ketika membincangkan ini. Sehingga kita tidak membincangkan hal-hal yang lain lagi. Tidak membincangkan hal yang lain lagi. Kalau kita perhatikan misalnya, pertanyaannya nanti kan begitu ya. Sebetulnya tidak perlu ada pertanyaan sebetulnya. Karena kita sudah berurutan. Yeah. Karena ending ini semua. Kan pertanyaan berikutnya bagaimana cara menjadi kekasih kan itu ya. Bagaimana caranya? Yeah, tanda-tandanya apa gitu. Bagaimana cara menjadi kekasih?
Lalu apa tandanya gitu? Iya. Apa bukti, itu bahasa anak mudanya, apa buktinya engkau mencintaiku gitu ya. Nah, itu Nggak paham. harus jadi perhatian kita itu. Jadi ada menarik ini kalau kita bincangkan kalau dalam konteks Quran. Tadi kan sebagiannya sudah disebutkan oleh Ustaz Dewami itu. Quran itu banyak sekali bercerita tentang mahabbah itu cinta. Di antaranya Al-Maidah itu yuhibbunahum wa yuhibbunah. Lalu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lalu qul in kuntum tuhibbunallaha fayattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu di antaranya. Maka coba perhatikan kajian tentang mahabbah itu semuanya itu mengikuti. Ini kalau kita sedikit turunkan firman Allah surah Ali Imran itu adalah in kuntum tuhibbunallah. Ada syartiyah di situ kan? Iya. In kuntum tuhibbunallah. Ini syaratnya itu. Lalu fattabi'uni. Nah, ini dia. Ini PR kita. Ini kalau orang nanya, gimana cara jadi kekasih Allah? Sederhana, jawabannya dalam teks Quran. Fattabi'uni. Ikutin Rasulullah. Baru yuhibbukumullah. Nah, itu. Kan teorinya begitu. Teorinya. Teori sederhananya. Atau dalilnya. Bagaimana cara mencintai Allah menjadi kekasih Allah? Ya ini, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, Allah pasti mencintaimu. Jadi kalau orang nanya, dengan pertanyaan yang tadi dua, itu langsung dijawab dengan ini. Nah, bukti kalam I love you too itu ini. Ini, in kuntum tuhibbunallah, kalamnya apa ini? I love you. Jawabannya apa? Love you too. Ini, I love you-nya ini. I love you too. Nih. Tu-nya satu atau dua? O-nya. O-nya dua. Nah, ini jawabannya I love you too-nya. Kan tuh pertanyaan tadi kan? Tandanya apa? Benar tuh? Iya. Jika kamu mencintai Allah, mengalamkan cinta kepada Allah, maka jawaban cinta itu akan dijawab dengan indikatornya fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, Allah akan katakan kepadamu I love you too. Itu dalam konsep kesederhanaan membincangkan mahabbah itu begitu. Kalau dalil-dalil lainnya kan banyak itu ya. Di dalam hadis Nabi itu seperti riwayat Anas itu misalnya salasu man kunna fihi wajada halawatul iman. Di antaranya itu bahwa dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih prioritas cintanya kepada selain keduanya. Artinya apa? Prioritas cinta itu Allah dan Rasulullah. Melebihi diri sendiri, bahkan lebih dari keluarga dan sebagainya. Nah, ini secara argumentasi ya. Kalau orang mencari dalil, ini bicara mahabbah ini dalilnya apa gitu ya. Ada mahabbah. Nah, sekarang kita coba masuk kepada bab zauqiyahnya. Itu kan ininya. Karena lihat zauqiyahnya gimana. Mahabbah ini babnya kan bab zauq. Bagaimana seorang itu akan memunculkan rasa cintanya itu? Sementara kemarin kita sudah bincangkan banyak hal, mulai dari taubat, muhasabah, raja, khauf dan seterusnya, sampai tidak ada kalam lagi kecuali dia hanya bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik untuk memunculkan, untuk melihat rasa zauqiyah itu. Ceritanya cerita Junaid al-Baghdadi. Ketika dia bertemu para guru di Mekah. Bertemu dengan para guru di Mekah, lalu para guru bertanya kepada dia. Ya kan? Dia lihat tuh, Junaid itu ketika itu masih kecil. Yang menariknya, dia panggil Iraqi gitu kan, dia panggil Irak, lalu dia angkat kepalanya. Dia sibuk berzikir, ya kan? Dia sibuk memandang kolbunya,
para guru tuh, ternyata qalbu Junaid itu dari kecil itu sudah dipenuhi dengan anwar-anwar, dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Jadi ternyata orang zikir itu kalau benar dia berzikir, qalbunya akan bercahaya. Makanya kalam Syekh Qadir itu apa? Sebutlah nama Allah dalam qalbumu sampai qalbumu bercahaya atau terbit nur. Siapa yang tahu qalbunya Junaid ini bercahaya? Yang punya cahaya juga. Punya cahaya. Kalau di sini sebutkan siapa? Asyuyuh. Para syuyuh, para guru loh. Pertanyaannya itu kenapa bisa sampai begitu ente gitu ya? Ternyata rahasianya apa? Rahasianya ada di bawah ini. Fa in takallama fa billah, wa in nataqa fa anillah, wa in taharraka fa bi amrillah, wa in sakana fa ma'allah, fa huwa billah wallahu ma'allah, fa baqiya asyuyuh. Ternyata rahasianya itu dari kecil itu. Ternyata dia kalau dia berkalam, kalamnya dengan Allah. Kalau dia bertutur, tuturnya dari tutur Allah. Kalau dia bergerak berdasarkan amar Allah. Kalau dia diam bersama Allah, maka dia dengan Allah. Karena Allah beserta Allah. Ini membuat para syuyuh ini apa namanya? Jadi salah shouting ya. Jadi nangis para guru. Ternyata ini gambaran zauqiyah mahabbah itu. Kalau benar kita ini sudah cinta kepada Allah, yang dalam tatanan bahasa kewalian itu orang yang jika Allah sudah membalas cintanya, maka semua yang dilakukannya itu adalah Allah. Maksudnya apa? Dia bertutur dengan kalam Allah, dia bergerak dengan gerak Allah. Ya, kalau kita perhatikan ini di hadis Abu Hurairah itu dikatakan apa? Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basrahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlihi allati yamshi biha. Nah, artinya apa? Kalau sudah cinta dan cintanya terjawab, jawabannya apa? Itu tidak bisa dipisah mana kekasih dan mana yang dikasih. Siapa yang pencinta? Mana apa istilahnya itu? Siapa yang kekasih siapa gitu? Mungkin bisa diperjelas lagi, Bu. Maksudnya apa? Ini sudah mulai dekat ini kalau sudah mulai cinta itu. Ini kan membuktikan kalau Allah sudah mencintai dia sudah dikatakan dia adalah kekasihnya Allah. Dan ternyata satu hal sebelum kita lanjutkan ini, kekasih itu ada pelantikannya. Kalau dalam bahasa lainnya kan turunan kekasih itu Nabi Muhammad, kemudian ke bawahnya aulia Allah. Aulia itu disebut kekasih Allah. Dan ternyata itu ada, kalau bahasa orang sekarang, pengangkatan gitu. Apa maksud pengangkatannya? Pengangkatannya ini kalamnya Nabi, hadis dari Abu Hurairah, idza ahabballahu al-'abd da'a Jibrilan faqala inni uhibbu fulanan fa ahabbahu fa yuhibbu Jibril. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan apabila Allah mencintai seorang hamba, dia panggil Jibril. Ternyata ini salah satu kerjaan Jibril itu. Ngapain? Menginformasikan kepada penduduk langit Allah mencintai si fulan dan si fulan. Panggil Jibril, Jibril, saya mencintai itu hambaku. Oke, kalau begitu Jibril, dia cintai juga hamba itu. Lalu setelah itu apa lagi? Informasikan kepada penduduk langit, wahai Jibril, innallaha yuhibbu fulanan. Allah mencintai si fulan, maka kalian juga harus cintai si fulan itu. Maka penduduk langit juga mencintai fulan itu. Nah, ini yang disebut pengangkatan, dalam bahasa kitanya i'lan lah, kira-kira begitu. Si A sudah diangkat jadi menteri gitu. Kira-kira begitu, dikabarkan. Kalau di istilah orang Minang itu dilewakan saliliang kasa keliling kampung. Ini dia. Ternyata ada cara untuk melewakan atau untuk menginformasikan itu. Oke, kembali kita ke sini. Tadi
kita katakan ini babnya adalah zauq, azwaq, rasa cinta. Coba perhatikan, apa saja yang tidak luput dari mahabbah itu, semuanya ada. Kalau tadi kita sebutkan, awalnya itu kan ini, ma'rifah. Yang dalam bahasa Ustaz dalam sehari-hari itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka mahar utamanya itu untuk mahabbah itu apa? Ma'rifah. Lalu kenapa ini dikatakan ending dari sebuah maqamat? Karena yang kemarin itu yang kita bicarakan itu semuanya isinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya itu semua ma'rifat kepada Allah. Maka mahar untuk menjadi kekasih itu ma'rifat. Samping tadi mengikuti Nabi. Artinya apa di sini? Sebelum mengikuti Nabi, di sini juga ada ma'rifah namanya. Ma'rifatul Rasul atau ma'rifatul Nabi. Kalau ini ma'rifatullah. Harus dari situ. Lah, kalau kita nggak ngenalin, gimana? Tentu beda. Tentu ini bisa kita ambil sebagai analog saja untuk mendekatkan paham. Contohnya langsung nih Ustadz Dawami. Punya pacar. Nah, pusing. Tidak, Bu, ya. Pusing jawabnya kan pertanyaannya. Apalagi kalau ditanya Taufik kan. Dia madu. Nah, jadi gini. Ada si A ini senang dengan seorang wanita lawan jenis. Apa yang dilakukannya? Di stalker IG-nya, Bu, di stalk IG-nya. Itu apa Cari itu? tahu. Cari Ya, tahu. cari tahu. Terus apa lagi? Di follow. Follow. Terus apa lagi? Ini dia sedang cerita pengalamannya dia ini. Di follow. Cukup sampai di situ kah? Tergantung keberaniannya, Bu, ya. Tergantung keberanian. Ternyata sampai sekarang belum berani dia. Yang paling penting itu ini. Ini. Cari perhatian. Ini dulu, cari perhatian. Caper. Kalau dengan Allah kita sebut dengan istilah MPA. Kalau ini namanya MPO. Mencari perhatian orang. Nah, kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka carilah perhatian Allah. Bagaimana cara mencari perhatian Allah itu? Kan sudah dikatakan. Hadis Nabi apa? Cara mencari perhatian Allah itu kerjakan yang sunnah. Yang sunnah ini adalah metodologi untuk mencari perhatian Allah. Kalau kita bicara dalam konteks ibadah, sholat wajib 5 waktu sehari semalam itu kewajiban kita. Yang nanti jadi perhatian Allah mana? Rawatibnya. Itu perhatian itu. Cara cari perhatian di situ. Kan kewajiban kita cuma apa? Misalnya tadi sholat Jumat. Selesai sholat Jumat ada nggak sholat sunat? Iya, ada. Sholat sunat itu kan tergantung dalam ilmu fikih ini. Kan tergantung orangnya. Kalau dia lakukan nggak dapat pahala, nggak dilakukan, Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Nah pertanyaannya mau lakukan nggak? Nah, kalau mau lakukan itulah salah satu cara. Kata Allah itu, mendekatlah kepadaku bin nawafil. Dengan yang sunat-sunat. Nih. Bin nawafil. Cara mencari perhatian Allah itu bin nawafil. Bahasa kitanya nawafil itu apa? Sederhananya. Dari hal yang kecil-kecil. Atau kalau digunakan lagi bahasa paling agak merakyat itu, agak vulgar itu, yang remeh-remeh. Kalau orang kerja kantoran, dia kan sudah punya kerja tupoksi job masing-masing kan. Dia duduk di sebuah meja kantor, ruangan dia, kerjanya apa? Kerja aja di situ. Cleaning service ada kerjaan sendiri kan. Kalau dia nggak bersihin mejanya, masalah nggak dia?
Ada sampah di situ nggak dibersihin? Iya, nggak masalah. Nggak masalah karena ada tugas lain yang akan bersihkan. Tapi dia bersihkan. Dia bersihkan, dia rapikan. Dan itu bukan tugas dia. Nah, itu bahagian dari cari perhatian. Coba perhatikan para ulama lama misalnya. Apa asbab mereka jadi kekasih Allah? Imam Ghazali asbabnya jadi kekasih apa? Ngangkatin laler. Karena lalat. Bukan karena dia ngarang buku tasawuf banyak-banyak. Artinya apa? Ada satu perhatian Allah yang diambil. Ada lagi siapa? Pelacur. Jadi kekasih Allah. Gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Ada lagi yang jadi kekasih Allah gara-gara merhatiin kucing. Ada lagi yang jadi kekasih Allah itu gara-gara hanya menyebar senyuman. Artinya apa? Inilah kerjaan kita itu, nyari perhatian Allah. Kalau kita masuk dalam tatanan azwaq yang tadi kita sebut, dari semua perjalanan yang ada itu, kan kata kuncinya juga ada di sini. Az-zikr. Menyebut Allah. Nyebutnya, kalau dalam kaidah apa? Man ahabba syai' katsura dzikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu, sering-sering disebut. Pertanyaannya, kalau mau jadi kekasih, ini bicara Allah. Allah ini namanya sudah sering nggak kita sebut? Nah, itu indikator juga. Kalau tadi ada pertanyaan indikator seseorang itu mencintai Allah. Dan dia juga dicintai oleh Allah. Indikatornya apa? Dia sudah sering nggak belum nyebut? Allah itu menyuruh apa? Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau dalam bahasa kitanya disebut unlimited. Unlimited menyebut namanya. Disebut terus. Allah, Allah, Allah. Mungkin tahapan awalnya rasanya belum muncul. Nah, inilah tugas kita itu. Menyebut itu mesti ada dzauqnya. Kapan dzauqnya bisa muncul ketika menyebut itu? Ketika kita mulai mengenalinya. Kenali. Kalau beberapa kitab itu kan banyak memberikan penjelasan bagaimana cara mengenal Allah. Di antaranya misalnya Datuk Kalampayan misalnya, atau Syekh Arsyad Al-Banjari. Beliau kan ngajarin juga bagaimana cara mendekat dengan Allah itu, cara mengenal Allah itu. Dan dia menjelaskan juga kalaman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenali diri. Maka dari situ akan kenal dengan Allah. Di situ cara kita untuk masuk mahabbah itu. Untuk masuk kepada ma'rifatullah ini, kenali diri. Jika diri kenal, nanti kenal Allah. Kalau kenal Allah, fusidatin nafsah. Nggak ada lagi diri. Nggak ada lagi diri. Nggak. Karena sejatinya yang wujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita membincangkan makna mahabbah itu. Dan satu hal, ketika kita masih membincangkan mahabbah ini, ada poin-poin penting yang diperhatikan oleh Al-Quran itu. Apa yang disukai oleh Allah itu? Dari kata mahabbah itu derivasinya dalam Quran itu, misal yang pertama yang disukai oleh Allah itu apa? Orang sabar. Kata Allah apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Lalu yang dicintai oleh Allah siapa lagi? Muhsin. Kata Allah apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu siapa lagi yang dicintai oleh Allah? Tawabin. Lalu mutatahhirin. Kata Allah apa? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini hal yang mesti jadi catatan kita kalau pengen meraih cintanya Allah, kasihnya Allah. Sebelum kita jelaskan sabar, muhsinin, tawabin, dan mutatahhirin ini, apa yang tidak disukai oleh Allah? Yang tidak disukai oleh Allah dalam ayat itu,
Paling tidak ada 3 di sini dimunculkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Yang pertama yang tidak disukai adalah fasad. Wallahu la yuhibbul fasad. Lalu yang tidak suka Allah lagi apa? Mukhtalin fakhur. Apa mukhtalin fakhur itu? Berbangga-bangga. Berbangga. Lalu wallahu la yuhibbul zalimin. Orang zalim. Ini tidak disukai Allah. Maka kita hindari ini supaya kita disukai Allah. Jangan bikin binasa di muka bumi. Jangan selalu diperdaya atau dilengahkan oleh persoalan berbangga-banggaan. Dan jangan juga sibuk membuat kezaliman di muka bumi. Maka yang harus dilestarikan itu apa? Yang harus dilestarikan itu sabar. Kenapa sabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi sabar itu isinya apa? Isinya zikrullah. Nih ya. Isinya dan ini sini. Sabar itu isinya zikrullah. Jadi kalau ada orang sabar tapi kalbunya tidak nyebut nama Allah, itu belum sabar yang dimaksud Al-Qur'an. Jadi yang bersama Allah itu yang bersabar itu. Kalau orang yang sedang bersabar bersama Allah itu, dia selalu connect dengan Allah. Hati-hati itu, kalamnya bisa jadi kun itu. Karena dia selalu bersama dengan Allah. Lalu muhsinin, selalu berbuat baik. Ihsan ini, kalau kita bicarakan dalam konteks ini, kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat, ingat Allah melihat kamu. Artinya apa? Merasa selalu diawasi. Makanya kata ihsan ini juga berlaku untuk orang tua. Jadi seorang anak dibilang durhaka, di belakang orang tuanya macam-macam, dia durhaka juga namanya. Jadi walaupun di belakang nggak ada, dia tetap panggil, sebut namanya, mau ayah, mau bapak, mau abi. Jangan mentang-mentang tidak ada di depannya sebut namanya. Itu durhaka itu. Itu pemakna dari kata ihsan tadi itu. Artinya dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu dimonitor. Ini orang bucin ya. Orang bucin. Sedikit-sedikit kan ngasih info. Kayak apa namanya? Kayak pertanyaan jaksa, kata orang kan kadang-kadang gitu. Bagaimana? Lagi di mana? Lagi apa? Nah, makanya ini Dawahmi belum punya pengalaman di sini. Walaupun ada pengalaman kecil ya. Tapi ini, orang-orang yang sudah berumah tangga dan cintanya sudah terbalas itu. Jadi hal begituan tuh, itu hal lumrah loh. Sedikit dia tanya, kenapa dia tanya? Karena dia adalah kekasihnya. Dan itu hal lumrah. Itu satu hal yang harus diperhatikan. Lalu ada lagi kata taubin, yang suka awal tawabin. Orang yang bertaubat, yang selalu kembali dia kepada Allah. Dia lakukan kesalahan, lalu dia minta ampun kepada Allah. Selalu begitu. Lalu mutatahirin, selalu menyucikan diri. Nah, inilah orang-orang yang disukai oleh Allah itu. Maka kalau jadi kekasih Allah itu, ini harus jadi pakaian. Harus jadi pakaian. Itu kalau kita mencoba melihatnya secara seksama tentang mahabbah itu. Apalagi kira-kira? Ada sedikit pertanyaan, Bia. Kalau kita perhatikan mahabbah itu kan diawali dengan huruf mim. Nah, ma'rifat juga diawali dengan huruf mim. Nah, itu apa rahasia di balik mim itu ya? Dan Nabi Muhammad juga mim juga awalnya. Oke. Ini nggak di live kan ini sebetulnya, ini Ustaz Dawahmi. Oke, tapi paling tidak kita spill aja sedikit ya. Kenapa diawali dengan mim? Ya. Ini penghubungnya.
Ini kenapa kita sebut penghubung? Kita kembali ke sini nih. Kita jawab sesuai dengan ini aja. Ini dia mim itu ini. Ini mim. Fattabi'uni. Itu mim. Mim itu Muhammad. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka mim itu adalah wasilah mahabbah. Mim, wasilah. Ayat Quran mengatakan apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Manil wasilah? Mim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita spill lewat kajian ini. Nanti yang lainnya bisa kita spill setelah itu. Siap, alhamdulillah. Oke, itu barangkali ya. Siap, bro. Kesimpulannya adalah mim adalah wasilah mahabbah. Ya, baik pemirsa. Itulah tadi kita telah diantarkan oleh guru kita tentang apa saja di antara samarati tasawuf ya. Buah-buah tasawuf, yang mana di antara buah tasawuf itu adalah al-hubbul ilahi. Yang mana tadi beliau juga telah menjelaskan bahwa hubbul ilahi ini adalah puncak dari segala ahwal dan maqamat yang dirasakan oleh seorang salik. Dan juga bahkan tadi beliau sudah menjelaskan bahwa buah-buah tasawuf yang lain itu sebenarnya mengikut kepada mahabbah ini. Baik itu ilham, kasyaf, baik itu karamat, itu sebenarnya bagi para kekasih itu tidak ada artinya. Ya kita sudah paham ya, ketika seorang hamba itu telah dicintai oleh Allah, ya apa saja akan Allah berikan kepada orang yang dicintainya itu. Ya, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita pada sesi ngopi kali ini. Ya, semoga kita dianugerahi oleh Allah mahabbah kepadanya dengan wasilah mahabbah kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nurani Hashimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M. dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nurani Hashimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Rokok Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program wakaf pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyaofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.